Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas, saham-saham CPO nih. Ditanya sama salah satu subscriber, kenapa nggak pernah dibahas? Ini saya bahas ya. Langsung saja ke yang pertama, TAPJ yang ditutup di harga 960, menguat 0,52%. Asing net sell. Kali bekas semuanya TAPJ di distribusi. Sebelum ke technical TAPJ, kita lihat dulu harga komoditas CPO Malaysia. Karena saya nggak tahu nih apa tikernya. Kalau nggak salah sudah ada ya harga komoditas Indonesia untuk CPO, cuman nggak tahu nih tikernya. Sampai saat ini saya belum tahu. Bagi Bapak Ibu yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya, biar tahu harganya yang di Indonesia berapa. Kalau di Malaysia kan sekarang di 4.000. Nah, saat ini ya masih uptrend, cuman harga komoditas CPO tuh baru mau mulai berangkat. Apakah akan uptrend lagi nih? Setelah downtrend, kita lihat ya. Ya secara teknikal sih bagus. Nih ada pola apa nih? Double bottom miring. Kalau dia tembus, sebenarnya di atas 4.000 udah cukup oke lah harganya ya. Apalagi nanti di atas 4.200 tuh lumayan bagus tuh. Bagus juga untuk pastinya saham CPO. Kenapa? Harga buah segarnya kan naik tuh. Nah, jadi menarik juga. Yang pastinya laba juga meningkat. Harga sekarang ya sebenarnya harusnya bertumbuh loh perusahaan tuh. Kalau menurut saya, coba lihat time frame weekly-nya dulu. Weekly-nya bagus, masih uptrend. Cuman ya uptrend gitulah. Antara bener mau naik atau gagal. Tapi kalau pandangan saya, yang bisa mendorongnya nih nanti harga sawitnya. Atau ada corporate action, fundamental bagus, bisa. Tapi kalau nggak ada tiga itu, kemungkinan besar ya lebih cenderung TAPJ sideways. Dan habis itu bisa turun. Ya. Tapi gimana untuk tren jangka pendek? Ini untuk di jangka menengah ya. Kalau jangka panjang ya lihat fundamental, nggak bisa kita cuman terka-terka kan. Ya itu kalau jangka menengah 6 bulan ke depan tuh ya fundamental, ya corporate action, laporan keuangan, harga sawitnya meningkat ya bisa. Cuman kalau nggak ada apa-apa ya kemungkinan besar TAPJ sideways 6 bulan ke depan. Ya kalaupun bisa naik bullish sedikit, ya hitung ini aja maksimal. Rounding bottomnya ini 1200-an kalaupun mampu ya. Tapi kita lihat aja ke depannya. Kalau dilihat secara teknikal tren jangka pendek ya sideways masih. Selama nggak bisa tembus 1000 nih ya susah. Ini tutup aja, kita pakai 1000 aja. Dan perlu hati-hati bagi Bapak Ibu yang punya TAPJ, apalagi di harga tengah-tengah ini. Kalau yang mau pakai stop loss ya jebol 880, pertimbangkan stop loss. Kenapa? Dead cat bot. Kenapa? Ini dia sempat turun terus naik. Kalau sampai jebol dalam turunannya 700, lumayan kan, dari 880 ke 700 tuh hampir 20% turun. Meriang juga dapatnya. Kalau yang hot ya pusing pasti. Kalau beli dari 900, 23%. Mending saya kalau dibeli di 900 mending saya cut loss. 4%, 5% itu cut loss sangat mudah. Sangat mungkin diganti dalam mungkin seminggu atau 2 hari, 3 hari itu bisa dapat aja. Kalau memang lagi market bagus bisa aja besok langsung dapat ganti. Daripada harus hot berhari-hari belum pasti naik. Itu saya punya prinsip sekarang itu. Saya disiplin, nggak peduli mau saham fundamental bagus. Saya tuh sering kalah sama siapa? Saya tuh sering kalah tuh sama Big Bang. Apa yang maksudnya sering kalah? Saya tuh sering kalah dengan psikologis saya sendiri. Kalau sudah pakai beli Big Bang banyak tuh, pas turun tuh ya sama seperti yang Bapak Ibu rasakan sekarang. Bisa nggak mau cut loss saya? Wah, nanti tinggal nunggu ISG ngedrive atas, bangkit lagi. Cuman Big Bang, kalau yang lain saya sudah 90% disiplin. 10%-nya gimana? 10% itu maksimal saya cut loss kalau memang masih berharap. 8% baru saya cut loss. Pokoknya di 4-5% saya nggak cut loss. Ternyata terus turun 8% atau maksimal 10% saya out tuh 10%-nya. Jadi lebih kalaupun memang cut loss. Tapi kebanyakannya apa? Ya itu tadi. Dari yang 1-2 kali yang saya hot itu, yang naik lagi ke atas itu nggak banyak. Lebih banyaknya ya seperti yang kembali saya bilang, 10 kali jebol support itu yang naik cuma 3 kali, 2-3 kali, bahkan 1 kali. 7 kalinya lah terus turun. Ya itu tadi juga saya kembalikan ya. Mungkin ribet nih kata-katanya.
7 kalinya lebih banyak saya cut loss, 3 kali aja yang naik. Makanya saya mau sekarang tuh disiplin. Cuma satu tuh Big Bang tuh yang sering saya keganggu ya. Karena modalnya juga besar biasanya. Itu keganggu tuh pasti psikologis. Itu ya Bapak Ibu. Semakin besar Bapak Ibu tradingkan uang, itu pasti psikologis makin keganggu. Saya aja ya. Sehebat apapun orang trader, kalau nggak sesuai dengan psikologisnya dana yang misalnya biasa cut loss entry 10 juta atau 50 juta cut loss, pas entry 300 juta itu melihat nominal 1%-nya itu bisa nggak jadi cut loss, psikologis pasti keganggu. Kalau belum mampu, sebenarnya psikologisnya itu belum mampu, dia entry 300 juta untuk cut loss itu belum mampu, dia nggak cut loss. Kebanyakan seperti itu ya, saya sudah alami itu ya. Kayaknya paling musuh utama trader itu bukan market. Market itu bisa dibaca. Bapak Ibu paling 3-6 bulan belajar konsisten. Market tuh bisa. Apa yang susah? Psikologis Bapak Ibu sendiri. Ya, musuh terbesar trader itu dirinya sendiri. Investor itu musuh terbesar dirinya sendiri. Bukan fundamental, bukan market, bukan bandar, tapi dirinya sendiri. Coba aja Bapak Ibu kalau nggak percaya yang saya omongin ini. TAPJI ya itu tadi, kembali ke TAPJI ya. Maaf kepanjangan tadi. Ya kalau pandangan saya di sini-sini aja, belum ya. Tapi kita lihatlah kalau tembus 1000. Cuman saya kalau disuruh beli nggak mau beli, saya di sini. Nanggung nih, belum pasti naik, turun jauh. Jauh nggak? Jauh. 880, 960 tuh jauh 80 poin. Berarti harus ke atas sekitar 7-9% kalau jebol. Mendingan saya kalau memang bagus, tunggu tembus 1000 saya beli. Paling cut loss-nya di berapa? 970, 960, berarti berapa? 4% aja saya cut loss daripada saya beli di sini. Itu ya, tapi kembali lagi, strategi di saham ini kan banyak. Bisa profit, bisa rugi juga. Apapun strateginya itu bisa profit, bisa rugi. Gak ada ilmu pasti, gak ada strategi yang bagus, kecuali strategi yang Bapak Ibu sudah kuasai, sudah nyaman. Itu ya, itu kalau saya lebih baik naik, buy, gagal, turun, dia kan false break, udah. Daripada saya beli sekarang. Memang untungnya lebih besar kalau beli sekarang. Wah, tapi sayang dong. Kalau dari 960, kalau tahu gitu nak, kalau tahu nanti buy on breakout, kenapa nggak beli sekarang? Ibaratnya kayak gitu. Ya beda ya. Menurut saya, kenapa belum pasti naik, turun bisa. Jadi itu ya. Kalau saya wait and see saat ini, harganya nanggung. Swing trader aja kemungkinan besar nggak ada yang beli di harga sekarang. Apa nanggung? Supportnya jauh. Pasti rata-rata ya. Gak harus pas 880 support itu. Tapi ya mungkin rata-rata mereka buat supportnya di sini. Di area 920 mungkin. Sampai ya 880. Area ini bisa dijadikan mereka support. Tapi biasanya kan harga-harga terendah yang sering disentuh. Ya sekitaran 900-980. Itu. Nah, tapi ya kembali ke masing-masing ya. Belum tentu turun. Bisa aja terus naik kan. Ya silakan mau beli sekarang, plannya seperti apa untuk TAPJI. Jadi itu aja ya untuk TAPJI, masih kemungkinan besar sideways, bukan area untuk menarik entry kalau menurut saya. Tapi ini kembali lagi ke Bapak Ibu kalau mau beli. Lanjut, DSNG yang ditutup dengan 780 muat 4%, asing net sell. Langsung saja ke teknikannya, dia mantul walaupun nggak pas support. Ya memang seperti itu ya, market tuh nggak harus selalu pas support dia mantul, bisa di atas support. Kadang habis jebol support dia naik, tapi yang hitung berapa banyak yang naik, berapa banyak yang lanjut turun ke bawah. Seperti ini nih Bapak Ibu bisa support resistennya, tarik aja. Gimana cara nariknya? Cari aja harga terendah yang sering disentuh. Area itu nggak harus tepat satu harga. Misal DSNG ini di sekitaran 690-700, ya itu aja pasang. Tapi itu lihat, dia naiknya dari 715 naik. Ya memang seperti itu market. Market tuh ilmu nggak pasti di market. Makanya banyak orang yang tumbang di market. Karena nggak pasti, berharapnya pasti. Yang dilakukan tuh seperti halnya bekerja. Cari kepastian ya. Habis banyak dimakan market ya. Itu. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ya bagaimana strategi Bapak Ibu. Misalnya udah tahu nih supportnya di 690-700. Coba cicil aja dari 720 tuh beberapa harga. 720, 715, 710, 700, 705. Pasang beberapa harga. Yang penting kita sudah kasih toleransinya. Misal 720.
Saya cut lossnya di bawah support mungkin 2%. Berarti 670. Udah 7% ideal nggak? Ideal itu kalau Bapak Ibu lamsam beli di 720. Kalau Bapak Ibu cicil ke bawah 720, 715, 710, berarti kan makin kecil nih loss Bapak Ibu karena average-nya makin rendah. Tapi kalaupun 7% tuh masih ideal nggak sih? Swing masih 10% tuh pun masih ideal. Atau 10% swing. Tapi kalau saya tetap, bagi saya ya, 4-6% itu maksimal saya cut loss. Tadi yang kasih toleransi tadi sampai 7-8% ya, tapi jarang. Ya itu, saya disiplin di situ. Kenapa? Karena di situ saya sangat mungkin gantinya. Walaupun mungkin nggak dapat hari ini, besok atau lusa bisa aja dapat. Kalau market bagus, ada saham yang bagus, bisa ganti. Daripada saya harus cut loss 10%, itu berat gantinya. Menurut saya lah ya. Nah, seperti ini bisa nggak buat trading plan? Bisa. Risk reward 1:2. Boleh nggak? Boleh. Nggak ada yang salah. Ya. Itu aja dulu untuk DCNG. Menurut saya menarik nih DCNG. Kalau koreksi-koreksi dikit, ambil aja nih. Potensi bangkit nggak? Kalau menurut saya ada peluang. Ya. Untuk DCNG. Lanjut. BWPT yang ditutup di harga 61 menguat 1,66%. Asik, net buy. Kalau bukan semuanya BWPT di distribusi. BWPT bagus di atas 60 udah ya. Mudah-mudahan aman. Nah, ini seperti ini nih udah Bapak Ibu simple analisanya. Kalau dia balik lagi di bawah 60, 57, 56 buang. 8% cut loss-nya. Kalau saham likuiditas tipis 10% itu masih wajar. Ya. Kalau cuma 3-4% cut loss-nya tuh terlalu pendek. Kalau saham yang seperti ini ya, saham under 50. Ya idealnya memang di atas 5%. 3 tik, 4 tik lah cut loss-nya. Hitung aja 4 tik dari sekarang 6% lebih. Sudah, itu. Hampir 7%, ya itulah. 4 tik berarti di berapa? 56. 55, 56 cut loss-nya. Menarik nih, apalagi minggu depan dia bisa bergerak di atas 64. Oh, udah bangkit. Swing low dan swing high. Swing high-nya target 72. BWPT. Lanjut. Getsco yang ditutup di 87 menguat 1,16%. Asing belum dibuka. Asing gak ada jual beli. Kalau buka semuanya Getsco di distribusi. Aduh, Getsco jelek banget ya. Sampai Prayogo yang jelek ya. Salah satunya Getsco. Sempat bangkit juga dulu, tapi itu kempes sekarang downtrend. Jadi saat ini belum dulu, wait and see. Ya. Dia mantul dari 80. Nah, kalau mau beli Getsco nih tunggu di 80 aja. Atau tunggu dia balik ke atas 88, 89. Ya. Itu. Jadi harga sekarang menurut saya kurang ideal. Itu. Untuk Getsco, lanjut. LSIP yang ditutup di 1245 menguat 0,4%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya LSIP di distribusi. LSIP bagus LSIP. Mudah-mudahan tahun ini ya. Kalau LSIP sih kalau saya lihat menarik. Entry yang menarik di berapa ya? 1150 lah kalau dikasih. Kalau dikasih ya. Pokoknya intinya kita lihat Juli nanti. Kalau Juli dia bullish, menarik beli di atas juga. 1300-an ini menarik. Kenapa? Targetnya jauh. 1500, 1600. Ada potensi upset 20%. Kalau bangkit ya. Kita lihat aja ya. LSIP menarik. Cuman supportnya jauh nih. Menariknya tuh kalau dia tembus 1300 atau di bawah nih. Ini menarik untuk beli. Risknya kecil. Seperti tadi yang saya bilang, saya lebih baik daripada beli nanggung nih, nunggu dia tembus 1300 saya beli. Kalau gagal saya buang. Daripada saya beli sekarang, pelan-pelan dibawa turun, cut loss-nya dalam. Tuh, 10%. Kenapa nggak cut loss di tengah-tengah nih aja? Kalau dia jebol 1200 cut loss, boleh, silahkan. Pokoknya yang penting Bapak Ibu, jangan ada penyesalan. Kalau tiba-tiba dia naik lagi, ya udahlah. Itu namanya trading. Gak masalah juga. Tapi saya lebih memilih nawar sekalian bawah atau beli di atas sekalian. Itu ya, menurut saya saat ini untuk LSIP. Tapi disclaimer. Lanjut. Ali yang ditutup dengan 5.875 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan sebenarnya Ali di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Untuk Ali menarik nih di support. Support minor bisa nggak dipakai? Bisa. Kalau Ali support minornya bisa dipakai. Tapi sama aja dong kayak LSIP tuh tadi di 5.200 ini support minor. Ya sama ASI
sama aja L-ship tadi. Kalau mau pakai 12.200 silahkan. Kalau menurut saya Ali juga ya, yang penting kalau Bapak Ibu feedingnya ada di Ali, ya ini kan ada indikasi dead cat bone. Kalau pandangan saya ada indikasi dead cat bone juga. Kalau dia gagal jebol 5.800 tuh dead cat bone. Tinggal out aja berapa 2% cut lossnya. Udah buang aja kalau dia jebol. Tapi gimana kalau naik? Aduh, kembali lagi pertanyaan yang belum pasti naik kan. Ya udah kalau Bapak Ibu yakin itu dia bisa naik hot. Tapi kalau terus turun gimana respon Bapak Ibu? Kalau hot itu aja, simple. Pertanyaan yang Bapak Ibu tuh tanyakan itu kembalikan ke Bapak Ibu lagi tanya. Gimana respon Bapak Ibu kalau ternyata dia nggak naik? Saya tetap hot. Boleh? Hot aja kalau gitu. Karena yang menjawab pertanyaan Bapak Ibu tuh Bapak Ibu sendiri. Gak mungkin saya bisa bilang. Saya bilang, gimana kalau jebol cut loss? Saya bilang buyback lagi. Gimana kalau turun lagi? Cut loss lagi dong. Nah kan bingung juga kita. Market nih, ya itu market tuh nggak ada yang pasti. Yang bikin Bapak Ibu conviction, yakin dengan plan Bapak Ibu tuh ya pengalaman Bapak Ibu. Udah punya sistem trading. Emang saya nggak pernah merasakan tuh habis cut loss naik? Pernah. Pasti pernah. Itu nggak bisa dikendalikan. Nggak mungkin dia bisa sempurna seperti Tuhan ibaratnya ya. Itu aja Bapak Ibu. Cuman kalau orang punya sistem trading sudah bisa meminimalisir resiko, pasti profitnya lebih banyak. Pasti uangnya bertumbuh. Walaupun mungkin nggak bertumbuh banyak, tapi ada yang saatnya bulan-bulan yang lain tumbuhnya banyak, ada tumbuhnya dikit, ada mungkin loss dikit kan. Kalau market nggak bagus gitu. Ya, jadi itu aja dulu untuk Ali saat ini ya. Kalau dia tembus 6.000 sih bangkit uptrend. Kita lihat kapan dia bangkit. Pasti nggak uptrend. Bapak Ibu lihat ya, dia ini udah downtrend udah cukup lama. Bahkan kalau dihitung dari all time high-nya ya. All time high-nya itu 2008 itu belum bangkit-bangkit. Habis itu kita hitung dari yang downtrend 13.000 dia turun 50% itu belum bangkit-bangkit. Masa 2022 dia tahun nggak bangkit? Pasti adalah dia bangkit. Paling nggak ini Bapak Ibu perhatikan. Ini dia sudah membentuk bottom keduanya setelah 2024. 2024, 2025. Nah ini bisa jadi double bottom? Iya. Tinggal seperti ini. Kalau Bapak Ibu main swing panjang, hitungnya ya gini aja. Swing panjang. Tapi kalau sekarang kan harganya cuma agak tengah nih. Udah. Pejam mata kalau jebol 5.250. Kenapa? Karena ini sudah jadi bottom kuatnya. Kenapa saya bilang bottom kuat? Karena setahun sekali dia tembus Juni, habis itu April, terus dia naik. Nah kalau jebol lagi udah, ini kan ada pola juga descending triangle, downtrend udah pejam mata. Gimana kalau naik? Nah kembali lagi kalau pertanyaan kayak gitu tuh susah, memang nggak bisa bingung jawabnya ya. Itu ya, itu aja simple sebenarnya trading itu. Ibu mau trading per 6 bulan, per tahun swingnya bisa. Nih, target cut loss-nya kalau beli sekarang, target cut loss-nya ya di bawahnya nih. 14%, reward-nya 21%. Kalau bisa setahun satu saham seperti itu, bagus nggak? Bagus. 21% bagus. Hampir sama seperti BBCA, rata-rata kenaikannya 20% setahun kan? Itu. Ya. Jadi itu aja dulu. Malah kalau banyakkan itu ya daripada analisanya. Ya kita kembali ke analisa aja ya. Tren-tren jangka pendek. Jadi itu aja dulu untuk Ali ya. Pokoknya tren jangka pendek kalau mau pakai stop loss daripada nunggu lama kan. Simple aja kalau Bapak Ibu nggak mau nunggu lama. Cut loss tipis saja. Kan nggak dalam cut lossnya tuh. 5.700 saja tuh. 2,5% aja udahlah. Padahal dibawa sampai 9% kan. Lumayan. Kalau menurut saya ya 2,5% itu kalau gantinya mudah. Kalau Bapak Ibu punya sistem trading tuh pasti mudah. Kalau swing trader, scalper atau swing pendek itu mereka sudah hitung. Cut loss 2,5%, 5% itu sangat mungkin diganti daripada harus cut loss 10, 15%. Itu pusing, psikologis juga keganggu nih. Pengen membalas. Ini seperti itu kan? Susah kalau mencari membalas untuk cari saham yang cepat naiknya. Kita nggak tahu kan cepat naiknya 10%, 15% itu agak susah. Sangat mudah tuh yang cari naik 3%, 5%. Hanya saat ini di grup Net Trader tuh saya bilang cut loss-nya di 3% aja.
Maksimal 5%, tarik profit 3-5%, cuan bungkus, cuan bungkus. Kami beberapa cuan, tapi ada juga yang cut loss. Seperti Toba kemarin tuh, cut loss. Tapi kami dapat di Gia tuh 16%, 17%. Beli di 64 sekarang mungkin yang hot Gia tuh masih floating profit 10%. Karena beli di 64, 65, sekarang di 70. Jadi itu aja dulu untuk Ali saat ini. Lanjut. SSMS yang ditutup di 1305 terkoreksi 1,87%. Asik net buy. Kalau bukan semuanya SSMS di distribusi. SSMS turun dulu ya. Ini masih repo kah? Coba Bapak Ibu yang tahu bagaimana perkembangan ya, atau tahu fundamental, atau tahu SSMS. SSMS ini dulunya repo, tapi akhirnya bagi dividen ya. Setelah setahun nggak bagi dividen, dia bagi dividen nih. Lumayan dividennya, 3%-an. Jadi saat ini kalau menurut saya belum dulu. Untuk SSMS wait and see. Kita gambar ulang aja. Oh, dia nih di 1200 tuh resisten. Sekarang jadi support kuat. Kayak 1200 saja ya. Nah, kalau jebol itu gagal, buang aja. Coba cicil aja lah kalau Bapak Ibu minat. Ya, siapa tahu di bulan Juli nanti bangkit. Coba lihat time frame bulanan. Dilihat volume, time frame bulanan. Biasa aja nih. Turun udah 5 bulan lebih ya. Nah, ini 1200 nih harusnya ada pantulan. Harusnya ada pantulan. Ada satu candle hijau lah. Candle Juli ini bisa hijau. Kita lihat di 1200 ya. Tapi ini disclaimer. SSMS. Itu. Lanjut. SIM yang ditutup di 458 menguat 2,69%. Asik. Net buy. Kalau bukan semuanya SIM di distribusi. Langsung saja keterikannya SIM bagus. Uptrend. Kenapa? Karena ada sentimen Pak LKH itu kembali masuk di SIM. Ya. Nih, kalau Bapak Ibu lihat insider, nah ini bagusnya Stockbit. Ada insider. Buat Bapak Ibu yang masih, menurut saya loh ya, tapi kalau masih nyaman dengan tampilan, user friendly-nya RTI bisnis ya nggak masalah. Cuman 120.000 per bulan, Bapak Ibu harus beli. Yang semua data di situ tuh ada di Stockbit. Dan Stockbit itu live update. Di RTI bisnis nggak ada tuh namanya insider. Kalau profil cuman cari sell order yang pemilik dan ceritanya itu ada di Stockbit. Bapak Ibu cuman buka akun, terus buka akun sekuritas. Modalnya nggak berapa sih modalnya? Ya 100.000 aja biar Bapak Ibu bisa terbuka Stockbit Pro. Dan itu lifetime, nggak bayar lagi Bapak Ibu. Trading di Stockbit juga bagus. Lewat website bisa, lihat lewat desktopnya bisa, lewat aplikasi App Store, Play Store di Android, handphone bisa. Daripada harus 120 per bulan kan bayar. Stockbit lebih bagus. Pindah ke Stockbit trading. Kalau mau trading bersama Borneo Trader, dipilihkan saham-saham dan strategi dan info-info terbaru yang kita bisa beli dulu saham sebelum market merespon. Join. Caranya gimana? Menu profile, scroll ke bawah ada tulisan external community, masukkan kode R-nya besar R41778. Silakan join. Memang fee naik ya. Fee normal itu 0,4. Tapi kalau bergabung dengan Borneo Trader Stockbit itu 0,45, naiknya cuma 0,05. 1% pun Bapak Ibu masih tetap dapat profit. 3% pun profit. Yang penting lihat dulu isinya, strateginya. Kalau cocok lanjut, kalau enggak ya bisa keluar. Dan fee itu tidak permanen. Ingat Bapak Ibu, tidak permanen. Selama di dalam grup Bapak Ibu akan fee-nya naik. Tapi kalau Bapak Ibu nggak cocok bisa keluar grup dan fee kembali normal. Ya. Silakan kalau tertarik. Kalau fee-nya nggak kembali normal, hubungi saya atau hubungi Borneo Trader biar saya kasih info nama akunnya siapa biar dinormalin kalau memang udah nggak cocok dengan Borneo Trader. Itu ya. Nah, itu insider ada, chartnya ada, season ada, fundamental ada, laporan keuangan ada, analisis ada, cash state-nya ada nih, streamnya ada. Kalau mau baca forum-forum tuh info-info tuh, ya. Silakan tuh, seasonality ada di mana-mana aja dia sahamnya waktu hijau, bulan-bulannya kapan. Nih Juli biasanya SIM tuh hijau. Tapi ini SIM 2025 nih hijau terus nih dari Maret nih. Apakah lagi hijau lagi Juli? Ya kita lihat nanti. Ini karena ada sentimen Pak LKH masuk lagi, ini inside. Nih, dia masuk berapa nih? 24 Juli kemarin. Tuh, dan infonya dia udah 5% di SIM. Cuman di profile ini belum muncul namanya. Mungkin minggu depan ya, minggu depan baru muncul. Mungkin. Ini kan nggak ada nih, yang 5% tuh baru Indofood, Sukses Makmur. Ini sahamnya apa nih? Grup Salim ya, SIM nih Grup Salim. Nah, LKH masuk juga nih. Tuh menarik itu ya. Jadi SIM menariknya, SIM menarik. Kita hapus gambar ulang biar Bapak Ibu nggak terkecoh dengan gambaran nanti bingung kan.
Kita tarik dari 2022 tuh ada pakai berapa nih? Kalau menurut saya sih pakai aja 430. Nah, jangan jebol itu. Kita tarik pendek ya. Nah, itu pakai, kelihatan kan? Ini resisten yang susah ditembusnya. Nah, dan target kemana? Perubahan praksi harga lah kalau uptrend minimal 500, jangan pendek-pendek. 500 520. Silakan kalau Bapak Ibu tertarik untuk sip. Itu aja. Lanjut. TBLA yang ditutup di harga 715 menguat 0,7%. Asing net sell. Kalau bukan resminya TBLA akumulasi. TBLA baru bagi dividen dan langsung ditutup, dividennya kecil juga. P2%. Bagus, selama di atas 700 bagus. Kalau minggu ini jebol, udah buang. Simple. Ini kan seperti yang sering saya bilang. Analisa tuh simple, yang nggak simple tuh karena kita sebagai trader tuh berharap terus. Ini antara dia tarik naik atau dibuang aja. Dibuang risknya kecil tuh 3% aja, buang aja lah. Ya sampai 4% buang, target 800. 10% targetnya. Minimal 10%. Itu untuk TBLA. Lanjut. JAR yang ditutup harga 366 terkoreksi 1,08%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya JAR di distribusi. JAR ini sedikit gorengan lah. Ya, yaitu biasa naik tinggi habis itu dikempesin. Itu sering terjadi. Ini lihat Bapak Ibu, naik tinggi kempes, naik tinggi kempes. Pokoknya kalau hijau tuh sering lebih kempesnya daripada naiknya. Tuh ingat, karakter saham tuh bisa diingat. Kalau dia banyak kempesnya pas hijau, jangan beli saat hijau. Kalau bisa beli di support, pas dia mau naik beli. Jangan pas naik 1% takut, pas di udah 10% baru beli. Hajarlah kempes ke bawah. Sahamnya John Litton Group saat ini Bapak Ibu bisa pakai supportnya 350. Jangan jebol itu. Mudah-mudahan seminggu ke depan dia sideways ya. Hati-hati kalau jebol 350. Itu aja untuk JAR. Yang terakhir STAA yang ditutup di harga 765 menguat 0,65%. Asing net buy. Kalau bukan resminya STAA di distribusi. STA aduh belum downtrend. Ini sahamnya sepertinya juga repo ya. Pokoknya lebih cenderung kalau saham rapi volumenya di maintain itu biasanya repo. Rapi itu seperti apa ya? Seperti sisir nih, rata. Ini nih. Itu biasanya repo nih. Ini contoh repo juga nih. Rapi kan? Atasnya tuh hampir-hampir mirip transaksi hariannya. Jadi, nah ini kalau saham CPO yang nggak menarik, ini STAA ini nggak menarik. Jauh ya. Itu. Jadi itu aja dulu, belum menarik STAA ya. Gimana yang nyangkut? Ya hot aja. Gak mungkin saya bilang cut loss kan. Nanti kalau dia naik tuh bilang cut loss tiba-tiba naik, salah lagi kan. Kita tuh pasti serba salah tuh. Karena market ini nggak ada yang pasti. Kalau saya tahu pasti, nggak ada yang namanya trading plan. Nggak ada yang namanya area stop loss. Pasti beli, pasti profit kan. Ya udah, ngapain pakai stop loss. Sebenarnya saham ini ada ilmu pastinya. Ilmu pastinya pasti lama menunggu. Itu aja. Tapi waktunya nggak pasti kapan kan. Nah kembali lagi. Tapi pasti lama menunggu. Ilmu pasti ini di saham ya pasti lama menunggu. Kalau mau jual profit ya pasti lama menunggu. Tapi nggak tahu kapan. Tuh ya. Jadi itu aja untuk kali ini, kepanjangan ya. Untuk saham-saham CPO. Ya seperti itu. Ya yang menarik menurut saya tadi ada LSIP. Nah itu menarik, cuman nggak terlalu signifikan kalau mau naik ya LSIP. Terus SIM juga menarik. Ali sepertinya tadi menarik juga. Ali kalau tembus 6.000 tuh menarik. Ingat aja Bapak Ibu, bulan Juli, Agustus atau apa, pokoknya tembus 6.000 uptrend tuh Ali. Ingat aja tuh. PUBG sideways. Itu. Jadi itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.